Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video dari Deddy Mulyadi yang bercengkrama dengan anak SMA mungkin ya, yang saya lihat itu. Mungkin lah SMA atau SMP. Sekarang itu anak-anak bongsor-bongsor ya, jadi nggak bisa memastikan juga. Nah, ini video saya waktu menontonnya itu bercampur perasaan itu ya. Jadi ada beberapa perkara yang ya, sulit untuk katakanlah kita itu menerima kesan dari perkataan Deddy Mulyadi pada video kali ini begitu. Dan konteksnya Deddy Mulyadi ini ngobrol sama beberapa warga yang mana di situ memang kebetulan ada anak dalam masa sekolah. Itu nggak tahu kalau misalkan secara hukum itu masih di bawah umur atau tidak begitu ya. Cuman miris sekali. Saya waktu melihat ini miris. Pada akhirnya seseorang itu akan terlihat watak aslinya. Deddy Mulyadi ini sedikit-sedikit mulai memperkenalkan. Ini video macam ini waktu Demul belum jadi gubernur, saya rasa dia nggak bakalan berani untuk mempublish begitu. Ya, kita akan saksikan lah ya dulu ya, supaya ada konteks ngobrolnya ini. Mana pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya. Tolol, Deddy, tolol. Ini gini dulu ya. Ini kan masalah tentang perpisahan begitu. Masalah tentang perpisahan anak. Ya, Deddy Mulyadi sudah dari awal tidak menyukai katakanlah kebijakan itu atau agenda itu ya, atau acara itulah, acara perpisahan. Dan saya pun sama. Kalau masalah itu kan bisa pro dan kontra. Saya pun sama sebetulnya dengan Deddy Mulyadi dalam masalah itu. Nah, cuman kan tatkala di lapangan mesti ada pro dan kontra begitu ya. Jadi ini masalahnya bukan hanya dengan kebijakan saja, ini masalahnya dengan anak-anak yang sudah sekian lama suka ada perpisahan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di-cut, ini pasti ada masalah. Dan Deddy Mulyadi itu nggak mau nyelesain masalahnya. Ini nggak usah ngomong kayak gitu. Jadi begini ya, saya tuh melihat di sini, ini kan kayaknya kumpulan orang-orang yang katakanlah di bawah garis kemiskinan begitu ya. Miskin lah katakan begitu. Oke lah, miskin lah katakan. Itu kata-kata yang buat saya nggak terlalu enak buat dikatakan ya, karena orang itu biasanya miskin itu sudah struktural begitu ya, susah keluar dari garis kemiskinan di Indonesia itu. Apalagi setiap pekerjaan itu butuh ordal sekarang ya, butuh orang dalam. Ya dari dulu bukan sekarang aja. Nah ini Deddy Mulyadi itu kayak memberikan pilihan sama si ibu ini. Itu mau uang untuk uang yang ada lah katakan begitu. Itu apakah lebih baik untuk disimpan anaknya kuliah atau untuk perpisahan begitu. Ini mungkin SMA ya. Nah itu kan dijawab tuh ya buat kuliah. Tapi kalau ada juga buat perpisahan lah begitu kira-kiranya. Kemudian kalau malah dijawab, bukan miskin begitu, rumah aja nggak punya. Ini sekali lagi ya, saya puter nih. Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Tolol, Deddy. Tolol. Saya speechless ya. Bagian sini saja saya sudah speechless ini. Saya speechless. Saya nggak bisa ngomong udah. Ya, dapatnya dari mertua. Bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan sebentar ya. Ini begini nih. Acara seperti ini ya, itu dipublish. Saya nggak tahu Deddy Mulyadi ini minta konsen atau tidak kepada yang bersangkutan, kepada yang hadir di sini. Ya, jadi meminta izin untuk diambil gambar, kemudian meminta izin untuk dipublish atau tidak. Saya nggak tahu begitu ya. Itu nanti timnya Demul yang bisa menjawab itu. Nah, Deddy Mulyadi ini setelah melihat ini membuka semuanya. Dia itu hanya mengkapitalisasi kemiskinan.
Ya, mulai dari video-videonya yang lalu itu mengkapitalisasi kemiskinan. Jadi dia itu ngasih duit sama orang miskin di depan kamera, kemudian membuat apa namanya mengaduk-ngaduk hati penonton begitu ya, dengan mengeksploitasi orang-orang miskin. Orang yang saya tuh begini ya, saya ini lama hidup menjadi mustahik zakat itu saya lama begitu. Itu kalau hidup dalam keadaan seperti itu, ini problematik. Jadi tatkala datang misalkan bantuan, itu kan ayat ada di rumah-rumah itu ada apa PKH itu ya. Kemarin penerima saya nggak terlalu paham juga itu PKH itu apa. Itu bantuan dari pemerintah. Itu kan di depan rumahnya harus pakai cap tuh. Saya itu amit-amit kalau harus kayak gitu. Amit-amit saya itu. Naudzubillah. Bukan apa ya. Kita itu masih punya dignity, kita itu masih punya harga diri begitu. Jadi saya itu seumur-umur ya nggak pernah menerima bantuan yang sedari awal harus dipublikasi. Saya nggak mau. Jadi ternyata setelah melihat video ini saya baru sadar ya, dimensi di dalam Islam memberi dengan tangan kanan supaya tangan kiri itu jangan sampai mengetahui begitu. Itu kan majas dari memberilah kepada orang-orang itu dengan apa ya? Katakanlah dengan bersembunyi begitu. Itu bukan hanya pada wilayah orang yang memberi, tetapi di situ juga ada wilayah orang yang diberi. Jangan sampai orang yang diberi ini merasa dignity-nya, harga dirinya itu direndahkan begitu. Nah ini Deddy Mulyadi kalau mau memberi edukasi seperti ini, kenapa harus di kamera, ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan. Ini video ini saja yang saya ambil bukan dari web resmi, bukan dari apa channel YouTube-nya si Demul ini, itu yang nonton 600.000 orang. Dan ini sekali masuk YouTube, kamu udah nggak bisa mengambilnya lagi. Ini akan terus ada sampai orang ini mau ibunya, mau anaknya begitu, mau masyarakat yang ada di situ, itu sampai mati, nggak bakalan bisa dicabut video seperti ini. Ini melukai, lukanya itu dalam. Bayangkan ya, hati terluka itu, jangankan ada memori yang disimpan di dalamnya, seperti tulisan misalkan atau video dalam hal ini, itu tidak ada memori pun, lukanya panjang. Saya tidak membayangkan menjadi ibu ini bagaimana. Nah, tadi dari video itu dikatakan, oh kalau apa namanya demi anak jangan tinggal di bantaran sungai, itu logika macam apa? Tinggal di bantaran sungai itu satu hal, mengutamakan anak itu hal lain. Ya, oke lah kita katakan, nggak usah belagu lah kalau misalkan kita itu namanya itu kemampuan spending, misalkan kemampuan spending itu hanya 2 juta begitu, jangan sampai mengeluarkan uang 10 juta. Ya itu betul dari segi ekonomi, tapi dari segi psikologi tidak seperti itu. Ya, kenapa ada utang piutang? Kenapa kemudian banyak sekali muamalah di dalam kehidupan bersosial? Itu karena ada orang yang memiliki beberapa prinsip begitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang mana misalkan seperti ibu ini tuh rela untuk untuk ngutang demi anaknya. Ya, terlepas, ini saya nggak ngomongin anaknya SMA, anaknya pesantren, itu terlepas tidak saya ucapkan begitu. Dan beberapa dari kita mungkin relate. Mungkin beberapa dari kita relate. Ya sekalian aja gini ya, kalau miskin nggak usah berobat begitu. Sekalian aja kayak gitu. Ini 2 hal ya. Ini 2 hal. Maksudnya perkara yang berbeda. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Sebentar ya, itu apa ya? Ya ini tadi yang saya bilang begitu. Itu yang tadi yang saya bilang. Cuman ini entah ya begini. Tatkala ada seseorang martabatnya direndahkan, itu kita suka ikut suka ikut miris, suka ikut sedih. Terlepas begini ya, si ibu ini
Ini tinggal dengan cara yang katakanlah secara negara ilegal begitu, sehingga tata ruangnya atau apa yang dia lakukan itu harus ditertibkan. Oke. Tinggal di bantaran sungai atau sekarang ramai nanti di rel kereta api begitu ya. Itu juga sama tuh. Itu secara negara ya ilegal. Cuman kan selama ini ada pembiaran. Jadi sebetulnya begini, kalau kita mau melihat dari dua sisi, ada dua berarti yang melanggar hukum. Satu, orang yang tinggal di tempat yang tidak semestinya, katakanlah di tempat yang ilegal. Dua, pembiaran perkara ilegal. Dan itu disaksikan mungkin oleh penegak hukum lalu lalang di tempat situ bertahun-tahun. Tidakkah itu juga seharusnya ada peradilannya? Ya, ini kan sebetulnya sudah kesalahan kolektif. Tatkala terjadi kesalahan kolektif, kemudian ini dibawa-bawa untuk menyerang suatu pribadi, atau saya katakan di sini suatu kalangan, yaitu kalangan orang-orang miskin begitu. Ini menjadi problem yang harus diselesaikan bukan di depan kamera, Dedi, ya, bukan di depan kamera. Ibu ini mengaku miskin. Miskin itu suatu keadaan, itu suatu fakta ya. Kalau di dalam Islam kemiskinan itu kan jelas sekali patokannya begitu. Ibu ini mengaku miskin, ya sudah. Kata Deddy Mulyadi, kalau miskin jangan berlagak kayak orang kaya, begitulah katakan. Dalam hal ini yang dimaksud apa? Nggak tahu ya. Yang dimaksud mungkin perpisahan anak itu yang dimaksud. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, iya kayaknya ini tuh harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Begini ya, Demul ya. Kalau mau ngasih, kasih dengan cara yang baik. Kalau nggak mau ngasih juga jangan, ya udah omongin dengan baik begitu. Ya. Nggak usah seperti ini. Kalau mau ngasih yang bagus. Kalau nggak mau ngasih nggak jangan ngasih, nggak usah mencela begitu. Kalau nggak mau ngasih nggak usah mencela, udah biarin aja. Kalau nggak mau ngasih udah biarin. Berarti kan punya kemampuan. Ini juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya? Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Sebentar ya, ini ada poin penting ya. Kita mau lihat ini dari segi apa? Si anak ini mungkin secara umur dia di bawah umur ya. Entah mungkin di bawah 18 tahun atau di bawah 17 tahun atau mungkin 17 tahun. Kalau SMA kelulusan itu ya udah dewasa berarti ya. Kalau misalkan udah dewasa kita perlakukan sebagai dewasa, kalau masih anak kita perlakukan sebagai anak. Saya nggak tahu lah. Ada perkataan penting ya. Jadi sebetulnya yang orang-orang miskin itu butuhkan bukan cuman bantuan yang si Deddy Mulyadi ini gak bisa membantu bahkan 1% pun dari orang-orang miskin itu. Ya, mengentaskan kemiskinan 1% itu susah, sulit tuh. Kalau cuman ngasih dijadiin konten itu mah keluar modal balik modal lah. Mungkin balik modalnya lebih gede daripada keluar modalnya. Coba tadi ada poin yang penting yang dikatakan sama anak ini apa? Orang miskin itu yang paling dibutuhkan itu rasa keadilan. Itu yang penting. Rasa keadilan, rasanya dulu. Apakah keadilannya itu tegak atau tidak? Oke, kalau misalkan kita mau omong-omongan debat-debatan kayak apa kata si Deddy tadi.
Ini kan apa, tinggal di tempat orang tuh, itu kan harusnya bayar. Ya kan pembiaran selama ini apa? Dedi kamu itu jangan nyalahin orang yang tinggal di situnya dulu. Oke, dua-duanya salah, tapi kamu juga kejar. Saya mau tahu Dedi marah-marahin orang yang sebelumnya ini. Kita kejar ya, yang membiarkan itu. Karena itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pembiaran. Malah kadang-kadang ya, kalau kita tahu mafia-mafianya orang kayak gini, ini orang-orang yang tinggal di bantaran-bantaran sungai, kemudian orang yang tinggal di rel-rel kereta api, itu mereka bayar loh. Dan mereka itu buta hukum, mereka itu kadang-kadang tidak mengetahui juga. Ini kompleks permasalahannya, tidak bisa disederhanakan seperti yang Deddy Mulyadi lakukan ini. Jadi ini rasa keadilan ini. Kenapa Deddy Mulyadi itu kok sama orang yang kayak gini tajam sekali ngomongnya. Tajam sekali mulutnya itu. Tapi sama orang-orang yang kaya saya belum pernah ngeliat tuh. Ya, entah kalau ada silakan lihat linknya di bawah. Ya. Oh itu kan marah-marah paling sama bawahannya doang. Paling sama bawahannya doang itu marah-marah. Coba nanti dicek ya, misalkan beberapa orang kaya yang apa namanya yang memberlakukan underpayment kepada karyawannya itu, kemudian marah-marah maki-maki seperti ini di depan kamera, dia berani kagak begitu? Itu cuma mengeksploitasi kemiskinan aja. Suatu saat dia itu mencari simpati orang-orang miskin dengan cara seperti itu, ini nggak tahu cari simpati siapa. Cuman ala kulli halin ini salah caranya. Kalau mau seperti ini dia mau ngasih edukasi ya, jangan mempermalukan seperti ini di hadapan orang. Begitu. Itu memang rasa keadilan ini yang kita inginkan. Ya, dikasih uang berapa nanti misalkan 10 juta, habis 10 juta itu 2 hari 3 hari udah habis. Ngabisin duit 10 juta lo sekarang, 1 hari bisa habis. Ya, itu habis sudah. Dignity ini, apa harga diri kita ini tercederai selamanya begitu. Dan kalau misalkan Deddy Mulyadi, saya nggak tahu ini tingkah laku kayak gini bakal berapa kali dia lakukan begitu. Ya kan kamu merasa miskin, kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Ini ya, si anak ini curhat sebetulnya. Dia itu entah anak-anak kecil seperti ini ngomong di depan banyak orang, di depan kamera, entah apa yang mau diomonginnya, apa yang keluar dari mulutnya. Anak ini cuma curhat. Yang mau diomongin itu apa? Bapak Deddy, tolong ini perpisahan jangan dihapuskan secara total. Karena kita ini lo mau, nanti Deddy juga bakal bilang, udah kalau gitu kumpulan teman-teman segala macam begitu ya. Itu sebetulnya yang ingin disampaikan itu. Kenapa merasa terserang dengan kebijakan apa segala macam begitu? Ya. Dan ini value ya sebetulnya. Ini value yang ada di dalam beberapa keluarga. Jadi orang miskin itu ada 2 kemungkinannya itu ya. Satu, dia memang miskin sedari dulu, dia sudah struktural. Yang kedua, dia pernah kaya cuma dia jatuh miskin. Itu kemungkinannya ada 2 tuh. Value di dalam keluarga ini kadang-kadang tidak bisa disamakan. Satu orang miskin dengan orang miskin yang lain itu nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain itu. Ya, ada yang memang misalkan si anak itu ya, itu dia dari kecil orang tuanya pernah mampu, kemudian mendidik anaknya dengan keadaan ya sebagaimana kemampuan begitu, tidak berada di dalam garis kemiskinan, kemudian waktu besar miskin. Ini susah nih ngobrolinnya. Jadi anaknya itu belum tentu bisa paham, anaknya belum tentu bisa, dan saya tidak mengatakan ini benar begitu ya. Cuman karena ini dibahas di dalam publik, open space begitu. Ini bukan hanya masalah aturan yang harus ditegakkan. Ini etika di dalam etika di dalam berbicara di hadapan publik oleh seorang public figure. Ini yang harus dijaga. Deddy Mulyadi ini yang bakal berani siapa? Yang dia itu ya udah orang kaya, ya udah pejabat, jangan sok miskin lu Dad begitu. Ya. Gak tahu dia tuh Deddy Mulyadi itu waktu kecilnya kaya apa miskin, saya juga nggak ngerti. Cuman kalau kaya dia gak bakal bilang kaya kok di depan kamera nanti. Ya paling misalkan ngobrolin dulu juga prihatin begitu. Apakah orang miskin itu harus prihatin? Ya, kita itu hidup harus realistis. Kalau kita misalkan punya income 10, jangan punya spending 12. Betul itu. Itu betul. Cuman kalau misalkan maksudnya si Deddy ini mau mengedukasi, nggak seperti ini caranya. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri.
Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Nah itu, jadi itu ngaca kamu kalau waktu ngomong kayak gitu ya. Hidup jangan sombong, kamu ngaca. Si Dedinya suruh ngaca tuh. Ini kan orang cuman nggak setuju, ya udah. Maksudnya apa ya, abaikan saja gitu loh. Ya setuju udah selesai, nggak usah dimaki-maki kayak gitu. Oh ini kan bukan memaki-maki, ini kan ngasih edukasi, nggak usah di hadapan orang kayak gini. Kalau mau kayak gini caranya. Ya itu kan maksudnya gimana? Nggak mahal. Sewa psikiater gitu ya. Nyewa psikolog itu kan nggak mahal. Beda cara ngomongnya. Ini coba ya nanti di bawah kalau misalkan ada lulusan psikologi, saya coba mau tahu nih. Ini si Dedi ini ngomong kayak gini gayanya gaya apa tuh? Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Gak usah ditanyain itu mas, semua orang juga tahu. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu coba ini nggak ada ruang diskusi, orang mau ngomong juga tertekan ya, nggak sederajat begitu. Oh itu kan egalitarianisme. Nggak ada egaliter kalau kayak gini. Si Dedinya berdiri, orang-orangnya duduk begitu. Nggak ada. Di mana sisi egaliternya? Ya, copot dulu tuh kegubernuran kalau mau. Makanya kalau misalkan mau ngobrol begini, kalau mau ngobrol seperti ini, katakanlah mau egaliter, kemudian mau keluarkan secara publik, yang ngomongnya jangan Dedi. Si Dedi ini harusnya cari wakil dari masyarakat ini yang sekiranya itu kata Dedi itu cocok sebagai wakil dia di dalam berbicara supaya kesetaraan itu terjadi. Kalau kayak gini mah nggak terjadi. Apa Bapak ini mau ngomong belum selesai ngomong udah dipotong kok. Setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya setuju. Jadi banyak pengeluaran. Iya Pak. Membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau. Sebentar ya, ini kayaknya silahkanlah ditonton sendiri videonya, bisa langsung di YouTube-nya si Demul atau di yang saya ambil ini Nusantara TV ya, bisa dilihat di situlah. Cuman ala kulli hal ini begini. Ini yang mau saya katakan ya dari video ini. Kebijakan itu satu perkara ya. Kemudian mencari inspirasi, menyerap inspirasi dari masyarakat itu juga perkara yang lain. Kemudian berbicara itu kepada masyarakat itu satu hal, mempublishnya secara umum itu juga hal lain. Ini entah bakal ada yang ngomong atau tidak, ini kan sebetulnya sudah abuse of power ya. Kalau bagi saya ini sudah abuse of power. Saat ini tidak akan ada orang yang bisa menandingi Demul itu. Dari segi apa? Dari segi pencitraan. Gak bakal ada yang menandingi. Udah ini mulus sudah. Kenapa demikian? Karena Demul ini dia wajah baru ya di dalam berpolitik. Itu wajah baru. Jadi politikus yang dia itu konten kreator. Itu biasanya dari dulu sudah ada artis-artis. Sebenarnya kayak gini gak bakalan diaku artis karena memang secara kategori tidak masuk selebritas begitu. Secara kategori ya masuknya konten kreator. Ini kalau misalkan mau ada nih orang-orang nanti mau masuk jalur politik lewat konten kreator, itu akan disebut ngekor sama si Dedi ini. Atau misalkan konten kreator yang lain yang katakanlah subscribernya ini setara dengan Demul, ini nggak bakalan ada yang bisa menang. Kenapa? Karena tidak memiliki latar belakang politik. Masa tiba-tiba Willy Salim mau jadi wakil presiden gitu? Atau Bambang Santoso mau jadi wakil presiden? Ini kan nggak mungkin begitu. Ini secara peta politiknya ya. Jadi udah ini di atas awan udah Deddy Mulyadi mau ngomong apapun
fanbase-nya udah kuat, bakal bener. Buzzernya banyak. Saya katakan nggak buzzer lah ya. Kita katakan muhibin lah. Muhibinnya udah banyak. Sehingga apa-apa yang diomongkan dia itu lepas dari kontrol. Sedangkan orang kalau sudah masuk dalam jabatan politik itu harus dikontrol. Bukan hanya controlling di dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraan bernegara atau misalkan seperti spending APBD dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi dari sikap. Ya, jadi nggak relevan kalau misalkan tiba-tiba kita ini mengkritik Deddy Mulyadi, kemudian yang mengkritik itu kritik. Lah wong kerjaannya memang mengkritik kok, ya mau apa begitu. Ya, itu kan suka ada yang bilang tuh si A itu apa bung towelnya masalah agama lah begitu atau apalah urusan lah begitu ya. Ini kan sebetulnya nggak yang kita misalkan ya, kita ini sebagai apa disebutnya itu kritikus sepak bola. Ya memang kerjanya cuma mengkritik. Yang kita lihat dari sepak bola itu misalkan adalah adalah strateginya, itu yang kita lihat. Kita nggak lihat misalkan cederanya pemain, kita nggak melihat kebugaran pemain, misalkan kita nggak melihat itu. Pokoknya pada match ini, pada pertandingan ini taktiknya seperti apa yang kurang dan apa yang harus dilaksanakan. Udah, kemudian orang-orang tiba-tiba mengkritik, yang mengkritik sepak bola, kamu juga nggak bisa main sepak bola. Itu kan nggak relevan. Kalau mau mengkritik orang yang mengkritik bermain sepak bola, cari kritiklah cara dia di dalam mengkritik begitu. Itu yang harus dikritiknya, bukan posisinya sebagai kritikus. Ini Deddy Mulyadi menurut saya sudah agak membukakan watak aslinya, atau kalau tidak watak asli, kalau misalkan yang dulu watak aslinya berarti ini blunder, ini blunder besar ya Deddy Mulyadi itu. Jangan seperti ini. Kalau misalkan mau berbicara, kira-kirakan dulu apakah ini akan menimbulkan rasa sakit ya secara individu atau misalkan secara kelompok. Ini kelompok orang miskin yang lain. Kalau sekiranya akan ada, nggak usah dipublish kayak gini begitu ya. Nggak usah mengkapitalisasi orang-orang miskin. Dia itu orang miskin itu dikapitalisasi dari dulu begitu ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.